Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 38, kemudian dilanjutkan ayat 46 sampai 56. Lukas 1 ayat 38 dilanjutkan ayat 46 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan firman itu sebagai suluh dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, anugerah. Kata anugerah tidak asing bagi telinga kita. Kita sering mendengar, kita sering membaca, bahkan kita sering mengetik, menuliskannya dalam chat kita kepada saudara-saudara, rekan-rekan, handai tolan. Anugerah, bagaimana kita memahami anugerah? Apa itu anugerah? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anugerah itu pemberian atau ganjaran dari pihak yang atas, yang besar, kepada pihak yang rendah, yang di bawah. Kita pernah juga mendengar anugerah bintang tanda jasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa atau yang dipandang layak untuk menerimanya. Karena perjuangan, karena prestasi, dan karena keteladanan. Karena perjuangan, contohnya untuk para pahlawan, tentara, polisi, pejabat negara. Karena prestasi, olahragawan, cendekiawan, ilmuwan. Karena keteladanan, guru, mahasiswa teladan, murid teladan, pegawai atau karyawan teladan. Nah saudara, tetapi anugerah dalam iman Kristen bukan seperti itu. Anugerah dalam iman Kristen adalah pemberian dari Allah kepada manusia atau kepada seseorang tanpa melihat jasa, kebaikan, atau prestasinya. Dalam Kamus Bahasa Inggris, grace itu diartikan pertolongan ilahi yang tidak didasarkan pada kualitas dan kebaikan seseorang yang diberikan kepadanya. Kalau menurut seorang hamba Tuhan, anugerah adalah pencurahan kebaikan dan kasih Allah kepada orang berdosa untuk menerima keselamatan dan hidup kekal, walau sebenarnya ia tidak patut menerimanya karena keberdosaan dan kutukan. Nah saudara, Allah ada pada posisi yang tinggi, manusia ada pada posisi yang rendah. Anugerah Allah itu diberikan dengan kebebasannya, dengan melibatkan perasaan kasih-Nya kepada manusia melalui karya salib Kristus, supaya
manusia mendapat keselamatan secara cuma-cuma, tidak disangka-sangka, tidak berdasarkan jasa, kebaikan, kualitas, kerjasama, kesalehan, dan bahkan potensi-potensi manusia yang lain. Saya membayangkan, saudara, anugerah ini seperti orang dapat lotre. Di Indonesia sekarang sudah tidak ada lotre ya. Tercatat seorang bernama Michael Carroll di Inggris. Dia seorang pemungut sampah. Dia terbelit pada kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Hidup sulit, ekonomi berat. Tetapi dia mendapatkan lotre sebesar kalau dirupiahkan 223 miliar. Wah, senang sekali. Demikian juga dengan seorang bernama Mavis Wensick di Amerika. Seorang karyawan biasa yang selama 32 tahun bekerja, ya begitu-begitu saja kehidupannya, pas-pasan. Dia tidak mempunyai karir yang bagus, ya biasa-biasa saja. Tetapi dia memperoleh lotre sebesar 10 triliun rupiah kalau dirupiahkan, saudara. Saudara, orang-orang yang mendapat lotre ini, dan masih banyak lagi, semula merasa kehidupannya begitu ciut, kehidupannya begitu sulit, suram, ekonomi terasa berat menekan, masa depan seakan kelam, semangat hidup pun tidak ada. Tapi ketika mendapat lotre itu, tanpa usaha keras, tinggal beli nomor saja dan nunggu sambil melakukan aktivitas yang membosankan, yang penuh dengan ketidaknyamanan itu. Dan ketika lotre itu mereka mendapatkan lotre itu, gairah hidupnya menyala. Masa depannya tiba-tiba seakan cerah. Segala kesulitan dan masalah hilang sirna. Mendapatkan lotre secara tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah adalah pemberian Allah yang cuma-cuma, tidak disangka-sangka, tidak berdasarkan jasa atau kebaikan, atau kualitas, atau kesalehan, kebaikan, atau potensi apapun yang dimiliki oleh manusia. Dan anugerah itu, anugerah yang diberikan Allah itu, tidak diam, tetapi hidup dan bekerja secara nyata dan dinamis dalam diri orang yang mendapatkan anugerah itu. Sehingga orang yang mendapatkan anugerah itu, dia akan memiliki sikap hidup yang progresif atau terus mau maju. Ada kemajuan dalam hidupnya. Sungguh-sungguh mau rajin dan tekun dan giat. Dan dia mau terus memperbarui diri. Juga mawas diri, introspektif hidupnya. Karena itu, saudara, ciri atau tanda dari orang yang sudah menerima anugerah, paling tidak bisa dilihat dari sikap hidupnya, yang penuh dengan puji-pujian kepada Allah dan ucapan syukur, yang tulus dari dalam hatinya. Dan ia akan selalu diarahkan, dituntun, dipimpin, diperlengkapi, dikuatkan oleh Sang Pemberi anugerah. Dan ia akan menjalani kehidupan senantiasa dengan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Sang Pemberi anugerah, serta memiliki semangat pelayanan dan pengorbanan kepada Sang Pemberi anugerah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dialami oleh Maria, gadis desa sederhana. Maria mendapat anugerah yang sangat-sangat tidak terkira. Di tengah hiruk pikuk perjuangan kaum miskin terhadap menghadapi orang-orang kaya yang congkak. Di tengah hiruk pikuk perlawanan untuk para pembela hak itu melawan penguasa yang arogan, yang suka memaksa. Juga di tengah hiruk pikuk
pemberontakan demi pemberontakan kaum pahlawan terhadap penjajah yang menindas. Di tengah hiruk pikuk ini, saudara, gadis muda yang tidak punya daya untuk mengubah keadaan, gadis muda yang miskin, yang tidak punya kemampuan untuk memperbaiki situasi, gadis muda desa yang tidak punya keberanian untuk melakukan perubahan, dipilih Allah untuk menjadi ibu dari sang pembebas. Ditunjuk Allah untuk mendidik sang penyelamat. Ditunjuk Allah untuk menjadi bagian yang sangat penting dari sebuah masa depan bangsa yang cerlah dan gilang gemilang. Lukas 1 ayat 31 sampai 33 dicatat demikian ketika malaikat itu menjumpai Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita bisa sedikit membayangkan, saudara, betapa Maria mendapatkan anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Tak terbayangkan kegembiraan Maria. Maria merasakan kelepasan, kelegaan, dan kemenangan dari segala keterbatasan dan keterhimpitan hidupnya yang membelenggu bahkan bangsanya. Maria mendapatkan anugerah dari Allah. Dan anugerah itu hidup dan bekerja dalam diri Maria. Sehingga bagian yang kita baca tadi, saudara, secara khusus Lukas mencatat, Roh Kudus memberikan ilham kepada Lukas ini untuk mencatat puji-pujian Maria yang mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah yang dikenal dengan Magnificat. Jiwaku memuji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga sudah memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Anugerah melalui Yesus Kristus, anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal, anugerah pengampunan dosa dan penebusan di dalam darahnya di atas kayu salib. Dan apakah anugerah itu? Anugerah yang kita terima dari Tuhan Yesus hidup dan bekerja dalam diri kita seperti Maria. Maria memuliakan Tuhan. Apakah saudara dan saya juga senantiasa memuliakan Tuhan, menjunjung tinggi Dia dan tidak mengabaikannya? Atau kita hanya datang kepadanya kalau perlu saja? Maria mengakui Allah juru selamatnya. Apakah saudara dan saya mengakui Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi kita? Atau kita juga masih mencari juru selamat yang lain? Yang lain juga bisa menyelamatkan jiwa kita. Maria menerima kerendahan dirinya, mengakui kerendahan dirinya. Apakah kita juga punya sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan? Atau kita merasa punya hak dan menuntut Tuhan dengan berbagai permintaan? Maria bersukacita karena anugerah Tuhan. Apakah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini membuat kita bersukacita? Atau kita masih saja merasakan kesusahan, kesulitan, kepedihan, kepahitan dalam hidup kita yang tak pernah usai? Maria mengakui semua yang terjadi padanya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara, apakah saudara dan saya juga mengakui Tuhan berkuasa atas hidup kita? Maria mengakui kekudusan nama Tuhan.
Apakah saudara dan saya juga mengakuinya dan tetap menjaga hidup kudus? Maria menjaga sikap takut dan hormat pada Tuhan. Apakah saudara dan saya juga menghormati Tuhan? Maria mengakui kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu, dan dia mengadu hanya kepada Tuhan. Saudara, kepada siapa kita mengadu? Apakah kita mengakui Allah berdaulat atas hidup kita? Maria mengakui Allah yang punya kuasa, bukan manusia. Apakah kita sungguh menyerahkan hidup kita kepada Allah atau kepada manusia? Maria yakin bahwa Allah bersikap adil. Saudara yakin Allah adil? Maria percaya bahwa Allah setia. Saudara percaya Allah setia? Saudara jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan dan hidup yang sudah diberikan Allah kepada saudara dan saya. Kalau kita menyia-nyiakan anugerah itu, saudara, maka sama saja kita tidak menerima anugerah. Sama seperti pemenang lotre tadi, saudara. Michael Carroll, pemungut sampah yang mendapatkan lotre ratusan miliar itu, saudara. Dia memang mendapat lotre, tapi setelah mendapat lotre itu ia pakai uangnya untuk hidup berfoya-foya. Hidup dalam kesembronoan, menggunakan narkoba, dan hidup dalam perzinahan yang menjijikkan. Akhirnya, sekitar hanya 7 tahun, uangnya sudah habis. Dan ia kembali menjadi miskin, bahkan lebih miskin dari sebelumnya. Ia kembali bekerja sebagai pemungut sampah. Saudara, walaupun Michael Carroll ini mendapat lotre, tapi kenyataannya jejaknya tidak ada. Sama saja dia tidak mendapat lotre. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, keselamatan dan kehidupan yang kekal, penebusan dosa dan pengampunan di dalam darah Kristus. Adakah anugerah yang lebih baik dari itu, saudara? Tidak ada. Karena itu kiranya anugerah itu hidup dan bekerja dalam diri kita. Tuhan akan mengarahkan, Tuhan akan menuntun. Sang pemberi anugerah itu akan memberikan kekuatan, kesanggupan, hikmat kepada kita. Supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya kita terus berkembang di dalam hidup mengikut Dia. Dan muncul, lahir dalam diri kita semangat untuk terus melayani Dia, memuliakan Dia, dan berkorban bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, semua itu bisa terjadi. Kita bisa merasakan anugerah Tuhan itu. Kalau anugerah itu bekerja dan hidup dalam diri kita. Karena sesungguhnya, aku ini, saudara dan saya, adalah hamba Tuhan yang menerima anugerah yang luar biasa. Maukah saudara untuk tidak menyia-nyiakan anugerah itu? Karena saudara dan saya sesungguhnya hamba Tuhan. Selamat menantikan Natal, selamat merayakan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, betapa besar anugerah-Mu atas kami. Kami yang berdosa, yang selayaknya binasa,
tetapi oleh kasih-Mu Kau selamatkan kami. Engkau tebus kami, Kau ampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Dan masa Advent ini Tuhan mengingatkan kami akan penantian anugerah Tuhan yang sudah terwujud melalui kedatangan Kristus. Dan Kristus yang datang ke dunia telah menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami sungguh mewujud nyatakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mampukanlah kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.